dengan hadis, beliau ini juga yang bilang kepada saya, gini bilangnya waktu itu, kalau mau tahu karakter orang, berilah dia kekuasaan. Saya kira dia tidak sempat bilang tadi, tapi dia pernah menyampaikan ini kepada saya. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang mulia, Pak Tasrif ini salah satu staf ahlinya pembuat KLHS, Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Sulawesi Tengah. Bersama beberapa teman-teman yang ada juga di sini, mereka punya keahliannya masing-masing dan keahlian saya adalah mengatur mereka itu. Hadirin sekalian yang mulia, sekarang waktu kita berikan kepada dua penulis, ya. Tidak usah jawab semua, Pak. Kalau jawab semua nanti bisa yang tersisa hanya Sulawesi Tengah, tapi yang terpilih perempuan hanya satu. Ke Jakarta. Coba jawab itu. Tapi saya sudah punya jawaban. Kenapa? Karena the woman is the enemy for another woman. Karena perempuan itu adalah musuh bagi perempuan yang lain. Saya silakan sapa dulu. Pak Alis dulu. Nanti Bu Nila biar tutup. Oh, Pak Alis tidak usah. Kalau dikit aja Pak Alis dulu supaya nanti Bu Nila biar closing. Supaya alurnya itu baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja untuk ini terkait dengan apa yang diketenangkan balik dari Bapak Ibu yang ketenangkan tadi. Di dalam buku ini sebenarnya ada dua hal yang membuat saya ikut serta, termasuk tanda kutip yang tersinggung sampai dominan mengedepankan perempuan. Satu, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau meneliti di Bangladesh tidak ada kita wawancara berhadapan seperti itu. Wawancara kita itu adalah dibatasi oleh, kalau orang Palu bilang ini kita bambu. Itu yang saya dapatkan dari Pak Muhammad Yunus. Yang kedua adalah ketika di satu konferensi saya sudah banyak ketengahkan tentang pemberdayaan. Di sini ada rekan saya Pak Husin, sejak lama kami di PNPM. Ketika membahas perempuan, langsung seorang profesor dari Amerika katakan, rupanya kamu tidak buta mata dan catat. Bicara mengenai pemberdayaan yang paling berhasil justru berada di negara kamu. Saya mikir gimana? Ternyata pemberdayaan yang paling terbaik di luar Grameen Bank itu ada di NTB. Itu yang saya dapatkan. Tapi ada catatannya. Catatannya adalah ketika kita wawancarai mereka, saya tanya, ini kenapa sampai perempuan semua anggotanya pada masyarakat desanya di sana? Mereka katakan bahwa kalau yang laki-laki masuk, maka otomatis semangat pemberdayaannya ini hilang. Kenapa sampai demikian? Oleh para perempuan tersebut mengatakan, kalau kami menerima dana pemberdayaan, maka kami sudah berpikir bagaimana mengoptimalkannya. Itu yang ada pada mereka. Terus bagaimana kalau suami ibu? Mereka akan berpikir pada egonya dulu. Nah, itu catatan ini yang sehingga saya bertanya-tanya, sehingga kenapa sampai kalau Bapak Ibu lihat indeks-indeks sekarang itu paling banyak indeksnya perempuan. IPG memisahkan antara IPM laki perempuan, terpilah. IDG, indeks pemberdayaan gender yang tadi disebutkan, kalau di Sulawesi Tengah itu ada 3 kontribusi pendapatan
perempuan di Sulawesi Tengah terhadap keseluruhan pendapatan kita adalah 35%. Keterwakilan juga begitu, itu menjadi satu komponen indeksnya. Yang ketiga ada yang disebut dengan nama indeks ketimpangan gender. Itu lebih detail lagi, lebih detail lagi, dan itu perhitungannya adalah 2018 sampai 2022. Nah, dan ini ketika dirangkai dalam satu data yang ini Pak, yang bisa Bapak Ibu lihat, ternyata ada 31.448 rumah tangga perempuan di Sulawesi Tengah yang tadi oleh Ibu Inun katakan, hampir 9,71% dari total keseluruhan rumah tangga miskin di Sulawesi Tengah yang berjumlah 323.642 rumah tangga. Kalau yang 9,71 ini bisa ditangani secara baik, maka yang angkanya kita 12,41 itu akan turun di bawah 2 digit. Di mana mereka berada? Paling banyak itu ada di Kecamatan Balakat Utara, Balakat Selatan, Balakat, dan Luhuk Timur, dominan di Bangkai. Nah, dari sini begitu dibedah lagi, saya dapatkan, oh ternyata mereka ada 5,34% adalah nelayan, tangkap dan budidaya. Nah, tentu bagi buku berikutnya nanti ini sudah sifatnya tidak lagi solusi yang bersifat general, tapi tematik. Nah, tematiknya yang paling penting. Kenapa? Karena masalah kita itu adalah bukan lagi masalah general, tapi masalah tematik. Nah, sehingga itu mengedepankan kolaborasi. Poin yang kedua adalah yang namanya strategi pembangunan ini itu harus dimulai dari perencanaannya. Saya masih ingat kuliah perencanaan itu, kalau di UI dulu Pak Rustam Hidong katakan, dia mengutip Bapak Perencanaan Pembangunan Dunia Profesor Yati Bergen, 50% keberhasilan pembangunan itu ditentukan oleh perencanaan. Setelah itu adalah baru implementasi dan feedback. Nah, benahi dulu perencanaannya. Keberhasilan beberapa daerah yang saya dampingi, mulai dari Kalimantan di 12 wilayah regional 3 yang diamanahkan oleh Bappenas, adalah karena mengedepankan perencanaan. Yang ketiga, dan ini yang paling penting, seorang profesor dari Taiwan katakan, kesalahannya kamu di Indonesia itu adalah karena kamu tinggalkan pertanian. Profesor Benjamin Higgins katakan, itu kamu punya salah itu. Kenapa kamu tinggalkan? Di negara saya di Korea Selatan, di distrik Panmunjom yang sangat tidak aman, saya katakan sangat tidak aman kalau kata mereka, itu menjadi petani yang paling tinggi PDB per kapitanya di dunia. Padahal mereka lah yang setiap kali berhadapan dengan peluru dari Korea Utara, kan paling tinggi dengan sistem pertanian yang bertingkat-tingkat di jurang. Nah, ternyata memang hal ini juga yang patut kita garis bawahi di sini. Nah, selain itu juga ada missing link di dalam pendidikan kita. Ada missing link dalam pendidikan kita, dan itu bertahun-tahun tidak pernah tertangani dengan baik. Nah, di dalam buku ini kami tawarkan solusinya secara detail, dan tidak bisa sebagai background perguruan tinggi, kemudian Ibu Nilam di DPRD, itu kami tidak bisa mengatasi secara sendiri-sendiri, parsial. Itu harus butuh kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Nah, tentu di sini diskusi, kemudian kolaborasi, kemudian yang lainnya itu bisa saling sinergi antara satu sama lain. Saya kira demikian, Pak Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kita dengarkan tadi untuk perbaikan maupun koreksi dari buku ini. Dan yang paling menarik buat saya adalah masukan dari Pak Hasanuddin Aco selaku pemerhati juga, saya bisa bilang tentang dunia pertanian. Kebetulan alhamdulillah saya latar belakang kemarin dari pertanian. Saya memimpikan suatu saat nanti sektor unggulan dari Sulawesi Tengah itu ada di sektor pertanian. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Walaupun sesungguhnya itu sudah ada di dokumen RPJMD kita kemarin, kalau itu diikuti atau diimplementasikan dengan sesungguhnya, dengan pemahaman yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya seperti ada di dokumen itu, saya pikir apa yang kita harapkan bersama bisa mulai tercapai. Tetapi kenyataannya bahwa industri logam masih menjadi sumbangan pertama terhadap pertumbuhan ekonomi kita, terutama dari Morowali dan Morowali Utara. Kemudian ada juga yang menarik tadi dari Ochan, bahwa buku ini tidak terlalu keras kritikannya, justru sebaliknya menurut saya, karena ini kami menjanjikan dengan data-data yang akurat yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Tetapi pada kenyataannya pada saat saya menyampaikan, ternyata Kak Tasrif tadi sudah bocor kemana-mana cerita ini. Saya mengalami hal yang menurut saya tadi saya sudah sampaikan, pemimpin itu harus punya openness atau open mind, begitu, sehingga apapun yang disampaikan bisa diterima. Tapi itu adalah dinamika yang terjadi saat ini, dan insya Allah buku ini akan menjadi warisan dari pikiran-pikiran kami selama menjadi Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dan mudah-mudahan nanti insya Allah ada lagi yang bisa berkolaborasi bersama kami untuk menulis buku yang lebih tajam lagi, mungkin juga dari Ochan juga bisa begitu, menjadi pendamping kami nanti. Dan yang terpenting dari COVID ini adalah manajemen, yang mudah-mudahan hari ini, malam ini saya sangat berterima kasih ada dari birokrasi yang satu-satunya mungkin ya dari Pemda yang menghadiri acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi bahan untuk kita kaji bersama, untuk kita bicarakan bersama. Karena ya, saya katanya kalau mentor saya bilang ini saya terlalu soft begitu, harusnya ada gebrakan. Saya bilang setiap pemimpin punya style masing-masing gitu. Jadi tidak boleh memaksakan style ini adalah saya begitu. Saya punya cara tersendiri dan orang lain juga punya cara tersendiri. Tapi punya satu tujuan yang sama untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah, insya Allah. Money Follow Program tadi itu Pak sangat sering kita baca dan sering diucapkan, kami juga sering menyampaikan itu, tapi sampai sekarang mohon maaf ini Bu Sekprov masih bagi-bagi kue. Artinya masih money follow function gitu. Jadi banyak seharusnya program yang sudah tidak perlu lagi dilaksanakan, baik program maupun kegiatan maupun subkegiatan, tetapi itu berulang dan berulang. Terus sampai kapan bisa selesai gitu kan. Padahal ini tidak perlu lagi, harus ada inovasi lagi dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Nah ini memang masih agak sulit kami dapatkan. Mohon maaf ini koreksi Bu Sekprov. Saya yakin karena kita berteman dan seangkatan, ada Ibu Tamkurnia juga, jadi ini akan lebih familiar suasananya ketika kita berbicara, apalagi sesama perempuan misalnya. Jadi memang openness ini sangat dibutuhkan untuk bisa berkolaborasi dan bisa terjadi inklusivitas yang seperti tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan pencerahan dari Kak Tasrif tadi bahwa ketika ada kekuasaan belum tentu punya pengetahuan, dan yang memegang kekuasaan harus mendengarkan yang punya pengetahuan, gitu kan? Jadi supaya kita bisa berjalan bersama, bisa bersinergi, itu yang paling penting, dan setara untuk pembangunan yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Pun
pun kalau ada lagi input atau masukan di lain waktu, saya masih ingin berdiskusi dengan terutama teman-teman akademisi. Kemudian tadi yang perempuan juga mungkin sebagai masukan juga, saya selaku ketua DPW dari satu partai, saya juga waktu pemilihan kemarin legislatif untuk menentukan komposisi dari afirmatif itu memang agak sedikit kesulitan, sehingga untuk profilnya perempuan yang mumpuni tanda petik itu memang agak susah. Jadi saya berharap ke depan mungkin organisasi perempuan atau apapun lembaga keperempuanan bisa menyiapkan kader-kader perempuan yang siap menjadi eksekutif, pemimpin di eksekutif maupun legislatif. Memang itu kita agak sedikit kewalahan, karena pendidikan politik itu ternyata memang sangat penting buat kaum perempuan, karena politik ini kan identik dengan kekerasan begitu. Oh, ini hanya dunia laki-laki dan sebagainya. Ada hambatan yang mendasar yang ada pada diri perempuan, sehingga banyak yang seperti tadi sampaikan bahwa yang terpilih pun sedikit untuk menjadi wakil di legislatif. Mudah-mudahan ke depan kita bisa diskusi lagi untuk mempersiapkan generasi-generasi ke depan yang lebih tertarik untuk menjadi pemimpin di seluruh sektor kehidupan yang ada di negara kita atau di daerah kita, terutama Sulawesi Tengah, sehingga banyak lagi kader-kader perempuan yang bisa memberi kontribusi terbaik untuk pembangunan di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan ya, insya Allah, karena saya lihat kalau Kak Rostiati, kemudian ada Kak Inun, ada Bu Prof berdua, ini mudah-mudahan kita bisa tetap menjalin komunikasi, bisa saling memberi informasi, sehingga bisa perempuan bukan menjadi enemy, bukan menjadi enemy perempuan yang lain, tapi kemudian menjadi supporting bagi perempuan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ini yang berujung sangat bahagia, terutama kepada dua rekan, yaitu rekan pertanian dan rekan peternakan, karena ujung dari pembicaraan ini fokusnya itu adalah yang meninggalkan pertanian. Ceramah di Fakultas Kedokteran, saya bilang begini, kamu harus bangga menjadi petani. We have to be proud for playing agriculture because we feed the people. Kita harus bangga menjadi petani karena kita yang memberi makan orang. Terus anak-anak kedokteran bilang, kalau kamu sakit, ada dokter, kamu cari siapa? Saya bilang masih banyak itu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, pembicaraan kita panjang lebar, kertas yang saya siapkan sudah cukup untuk menampung semua, dan itu artinya ide dan gagasan yang dikembangkan ini sangat luar biasa. Kita dapatkan di bagian yang terakhir ini ada janji yang sangat hebat yang disampaikan oleh narasumber sebagai penulis malam hari ini, yaitu mereka berjanji untuk menulis buku yang kedua. Dan yang ketiga adalah kenapa ini penting, karena harus menyadarkan kepada kita sekalian bahwa dunia ini berubah karena buku. Dunia berubah karena buku. Dunia ini disadarkan pertama untuk aspek lingkungan hidup itu dimulai dari Rachel Carson pada tahun 1962 di bawah judul The Silent Spring. Kemudian dunia ini juga berubah dalam kerakusan untuk mengambil alam secara eksploitatif, itu ditulis oleh Gerard Hardin berjudul The Tragedy of the Cow. Dan dunia ini berubah seperti yang tunjukkan oleh Pak Fadli tadi dalam The Original of Species by Man for the Natural Selection. Dunia ini juga dipengaruhi oleh buku yang ditulis oleh Al Gore yang berjudul Inconvenient Truth, juga Fukuyama dengan Pras, dan masih banyak sekali yang menulis buku dan memberikan pengaruh yang sangat besar. Karena itu energi dari buku itu luar biasa. Kita temukan malam ini tertulis di buku dan nanti akan tersimpan kepada memori generasi.
Saya akhiri penyampaian ini dengan menunjukkan seseorang yang bernama Mahatma Gandhi, yang walaupun sudah wafat, ada tertulis di makamnya apa yang disebutkan dengan 7 social sins atau 7 dangers to humanity virtue. Apa yang disebutkan dengan dosa yang dilahirkan oleh dunia sosial. Yang pertama, apa yang beliau sebutkan dengan work without work. Orang mendapat kesejahteraan tanpa bekerja. Yang kedua, pleasure without conscience. Orang mendapatkan kenikmatan tanpa nurani. Yang ketiga, apa yang beliau sebutkan dengan knowledge without karakter. Orang punya pengetahuan tapi tidak berkarakter. Yang keempat, dia sebutkan dengan business without ethic. Orang berbisnis tapi tidak bermoral. Dan yang kelima disebutkan science without humanity, yaitu punya ilmu tapi tidak berperi kemanusiaan. Dan hampir terakhir disebutkan religion without sacrifice, beragama tapi tidak bersedia berkorban. Dan yang terakhir ini yang sangat penting dan dekat dengan Ibu Nilam sebagai penulis buku pada malam hari ini. Gandhi menulis 7 social sins itu, di 7-nya dia menyebutkan politik without prinsip. Orang berpolitik tapi tidak punya prinsip. Dan malam hari ini kita menghadirkan 2 orang makhluk. Yang satunya ilmuwan. Ilmuwan itu padat dengan prinsip. Dan satunya politikus. Dan politikus yang punya prinsip adalah politikus yang ilmuwan. Dan itu kita temukan pada malam hari ini. Kita beri aplaus pada keduanya dan